Senin 25 Agustus 2025, Jakarta memanas. Bukan hanya karena cuaca yang terik membakar aspal dan buat udara terasa berat, tapi juga karena gelombang emosi dan kemarahan yang mengalir di tengah kota. Di hari itu, Jakarta menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang mengguncang sendi-sendi di demokrasi Indonesia. Ribuan rakyat dari berbagai penjuru kota tumpah ruah ke depan gedung DPR MPR RI, membanjiri jalanan dengan suara, harapan, dan tuntutan. Mereka tidak hanya datang untuk melihat, tapi untuk didengar, menyuarakan keresahan yang selama ini terpendam. Dari mahasiswa yang membawa semangat perubahan, buruh yang memperjuangkan keadilan, pelajar yang ingin masa depan lebih baik, hingga warga biasa yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, semua bersatu dalam satu barisan. Tak peduli usia, profesi, atau latar belakang, mereka berdiri bersama, menuntut keadilan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah yang mereka sebut sebagai Revolusi Rakyat Indonesia, sebuah gerakan yang lahir dari kegelisahan kolektif, dari rasa lelah melihat ketimpangan yang terus dibiarkan. Di bawah terik matahari, mereka melangkah bersama, membawa bendera merah putih dan spanduk-spanduk penuh pesan. Pemicu utama kemarahan ini adalah tunjangan rumah anggota dewan yang mencapai 50 juta per bulan, angka yang terasa sangat jomplang jika dibandingkan dengan realitas hidup rakyat kebanyakan. Bagi banyak orang, jumlah itu bukan sekadar angka, tapi simbol ketidakadilan yang nyata. Di tengah ekonomi rakyat yang masih tertekan, di mana harga kebutuhan pokok terus naik dan lapangan kerja semakin sulit, kebijakan ini terasa seperti tamparan keras. Para pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja informal merasakan langsung beratnya hidup, sementara para wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah. Tunjangan fantastis ini akhirnya menjadi simbol jurang yang semakin lebar antara rakyat dan wakilnya. Gedung megah DPR MPR berdiri kontras dengan kehidupan sederhana di luar pagar, mempertegas perbedaan nasib yang semakin mencolok. Tuntutan massa pun semakin jelas dan tegas. Batalkan tunjangan rumah anggota dewan, dan bahkan ada yang menyerukan pembubaran DPR. Rakyat merasa suara mereka selama ini diabaikan, seolah-olah kepentingan mereka tidak pernah menjadi prioritas. Sementara itu, di dalam gedung, para wakil rakyat tampak sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri. Banyak yang memilih diam, menutup telinga dari teriakan di luar, seolah-olah tembok tebal bisa meredam gelombang protes yang terus membesar. Aksi ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak, bahwa demokrasi bukan sekadar soal memilih dalam pemilu, tapi juga soal menjaga kepercayaan dan mendengarkan suara rakyat setiap saat. Demokrasi hidup dari partisipasi, bukan hanya dari janji-janji. Di tengah kerumunan, orasi-orasi lantang terdengar, mengajak semua untuk berani mengkritik kekuasaan dan menuntut transparansi. Para aktivis, mahasiswa, dan tokoh masyarakat bergantian memimpin yel-yel, menegaskan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika rakyat berani bersuara. Di jalanan Jakarta, rakyat menuntut perubahan nyata, menegaskan bahwa suara mereka tak bisa diabaikan lagi. Mereka ingin keadilan, transparansi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Inilah momen di mana suara rakyat benar-benar menggugat, menuntut agar para wakilnya kembali pada amanat sejati. Melayani, bukan menikmati. Pagi itu, ribuan orang dari berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya berkumpul di depan gerbang DPR RI. Mereka datang dengan satu tujuan, menyuarakan aspirasi dan harapan akan perubahan. Suasana awal begitu damai, penuh semangat persatuan. Orasi-orasi lantang terdengar, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan bersama, menciptakan atmosfer solidaritas yang kuat di antara massa aksi. Spanduk dan poster berisi tuntutan diangkat tinggi, menandakan tekad mereka untuk didengar oleh para wakil rakyat di dalam gedung parlemen yang megah itu. Di tengah terik matahari, mereka tetap bertahan, berharap suara mereka akan membawa perubahan nyata. Massa aksi menanti dengan sabar, berharap ada anggota dewan yang keluar menemui mereka. Mereka ingin berdialog secara langsung, menyampaikan keresahan dan tuntutan yang selama ini terpendam. Beberapa perwakilan massa bahkan berusaha menghubungi pihak DPR, namun tak kunjung mendapat respons. Harapan akan dialog terbuka masih menyala di tengah kerumunan, meski waktu terus berjalan dan suasana mulai memanas. Namun seiring berjalannya waktu, tak satu pun perwakilan dewan muncul di hadapan massa. Kekecewaan mulai terasa, wajah-wajah yang tadinya penuh harap berubah tegang. Barikade polisi yang berdiri kokoh di depan gerbang DPR menambah ketegangan. Massa dan aparat saling menatap,
suasana berubah menjadi semakin mencekam. Isyarat ketidakpercayaan dan frustrasi mulai terlihat di antara para demonstran. Ketika harapan dialog benar-benar pupus, sebagian massa mulai kehilangan kesabaran. Mereka merangsek maju, mendekati barikade polisi. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Suara teriakan dan desakan massa semakin keras, menandakan puncak ketegangan antara rakyat dan aparat. Jalanan di depan DPR berubah menjadi arena adu kekuatan, di mana emosi dan amarah mulai menguasai situasi. Aparat kepolisian akhirnya merespons dengan tindakan tegas. Gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan, membuat massa panik dan berlarian mencari perlindungan. Water cannon menyemprotkan air bertekanan tinggi, memecah barisan demonstran yang mulai kacau. Suasana yang tadinya damai berubah drastis menjadi penuh kepanikan dan kekacauan. Jeritan dan batuk akibat gas air mata terdengar di mana-mana. Terdesak oleh serangan gas air mata dan semprotan water cannon, massa aksi terpaksa mundur. Namun, sebagian dari mereka membalas dengan melempar batu dan botol ke arah barisan polisi. Bentrokan pun tak terelakkan. Suasana ricuh semakin menjadi-jadi. Asap gas air mata membumbung tinggi, menutupi pandangan dan menambah kepanikan di antara massa. Di tengah kericuhan, beton pembatas jalan roboh akibat dorongan massa dan aparat. Jalanan di depan DPR kini dipenuhi puing-puing, spanduk yang sobek, dan sisa-sisa bentrokan. Suasana berubah total, dari tempat orasi damai menjadi medan pertempuran yang penuh ketegangan dan bahaya. Sebagian massa aksi bergerak ke jalan tol, memblokir akses utama ibu kota. Lalu lintas tol Jakarta lumpuh total, kendaraan terjebak berjam-jam tanpa bisa bergerak. Aksi ini menjadi simbol perlawanan, menunjukkan betapa besar dampak demonstrasi terhadap kehidupan kota dan aktivitas masyarakat. Di tengah kerumunan, pelajar SMA dengan seragam sekolah berdiri di garis depan. Mereka menghadapi aparat dengan keberanian yang luar biasa, meski usia mereka masih sangat muda. Keberanian dan kenekatan para pelajar ini menjadi sorotan, memperlihatkan betapa luasnya dukungan terhadap aksi protes ini, bahkan dari generasi muda. Ketika bentrokan mereda, banyak demonstran yang terluka mendapat pertolongan dari rekan-rekannya. Ambulans dan tim medis sibuk mengevakuasi korban, sementara aparat tetap berjaga di sekitar lokasi. Harapan akan dialog dan perubahan seolah sirna, digantikan oleh luka fisik dan trauma yang mendalam. Pada akhirnya, komunikasi antara rakyat dan wakilnya benar-benar buntu. Gedung parlemen berdiri sunyi, seolah tak terjamah oleh suara rakyat yang telah berjuang seharian. Demonstrasi yang dimulai dengan damai berakhir dengan luka dan kekecewaan, meninggalkan pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi dan hubungan antara rakyat dengan para pemimpinnya. Di tengah kekacauan, aparat melakukan penangkapan massal. Ratusan orang diamankan, termasuk sekitar 200 pelajar di bawah umur. Banyak yang masih berseragam sekolah, ikut aksi karena solidaritas atau gejolak muda. Luka-luka dan trauma jadi harga yang harus dibayar. Status hukum mereka tak jelas, keluarga menunggu dengan cemas. Penangkapan anak-anak menuai kecaman dianggap bukti kegagalan pendekatan persuasif. Tindakan represif justru menanamkan ketidakpercayaan lebih dalam pada institusi negara. Ketua DPR Puan Maharani merespons dengan janji menampung aspirasi rakyat. Namun, janji itu terasa hambar di tengah gas air mata dan kekerasan di lapangan. Publik menanti bukti nyata, bukan sekadar retorika penyejuk. Di hari yang sama, Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada pimpinan DPR dan MPR. Kontras, rakyat berdarah di jalan, elit menerima penghargaan di istana. Kritik tajam bermunculan, menyoroti ironi dan ketidakpekaan para pemimpin. Penghargaan ini justru memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad akhirnya klarifikasi, tunjangan rumah hanya berlaku 1 tahun, bukan 5 tahun. Penjelasan ini datang terlambat, setelah kemarahan publik terlanjur meluap. Publik skeptis. Mengapa transparansi tak dilakukan sejak awal? Klarifikasi reaktif tak cukup membangun kepercayaan. Parlemen harus belajar keterbukaan dan komunikasi proaktif adalah kunci. Setelah aksi, sampah dan puing berserakan kemacetan melumpuhkan Jakarta. Namun, luka terdalam adalah pada demokrasi trauma, ketakutan, dan kebebasan berpendapat yang terancam. Tindakan represif dan kegagalan dialog memperburuk citra DPR. Memulihkan kepercayaan publik kini jadi tugas berat.
Luka demokrasi tak sembuh dengan klarifikasi, tapi perubahan nyata. Empati dan transparansi harus jadi budaya baru politik. Puan Maharani menyerukan pentingnya saling menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Namun, penghormatan harus dua arah. Rakyat juga harus didengar dan dihargai. Ketika dialog buntu, rakyat turun ke jalan sebagai bentuk komunikasi terakhir. Pemimpin harus bertanya, mengapa rakyat harus berteriak di jalanan? Demokrasi tanpa dialog hanyalah prosedur kosong. Kunci mencegah kericuhan jembatan komunikasi dan rasa hormat yang nyata. 25 Agustus 2025 menjadi momen refleksi penting bagi bangsa ini. Sebuah pengingat bahwa suara rakyat adalah fondasi utama demokrasi yang sehat. Dalam sejarah perjalanan negeri ini, suara rakyat seringkali menjadi penentu arah perubahan dan tak boleh lagi diabaikan oleh siapapun yang memegang kekuasaan. Setiap aspirasi, keluhan, dan harapan yang disuarakan masyarakat adalah cerminan kebutuhan nyata yang harus didengar dan ditindaklanjuti. Partisipasi publik tidak berhenti hanya di bilik suara saat pemilu. Setelah pemilihan, rakyat tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi, mengkritik, dan memastikan para pemimpin menjalankan amanah dengan benar. Demokrasi sejati tumbuh dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik melalui aksi damai, diskusi terbuka, maupun pengawasan kebijakan. DPR sebagai wakil rakyat harus membangun kembali kepercayaan publik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan budaya melayani. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Hanya dengan keterbukaan dan komunikasi dua arah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat tumbuh kembali. Setiap kebijakan yang dibuat harus terbuka untuk dikritisi, dan setiap aspirasi yang datang dari masyarakat harus benar-benar didengar serta dipertimbangkan. Proses ini bukan hanya formalitas, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pemimpinnya mau turun ke bawah, mendengar langsung suara rakyat, dan menjadikan aspirasi mereka sebagai panduan utama dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan yang merakyat akan melahirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Peristiwa ini menjadi energi baru bagi demokrasi Indonesia, tanda bahwa masyarakat semakin peduli, berani bersuara, dan tidak tinggal diam ketika keadilan dipertaruhkan. Semangat gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan perubahan. Semoga suara rakyat benar-benar menjadi panduan utama dalam membangun Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera untuk semua. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus selalu didengar dan dihormati oleh siapapun yang memimpin negeri ini.